Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membawakan makalah yang berjudul Operasionalisasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah IPAL Tambak Udang Insentif. Pendahuluan. Perkembangan sistem teknologi budidaya udang intensif selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi, namun apabila pengelolaan limbah buang budidaya tidak ditangani dengan baik, akan berpotensi merusak lingkungan perairan. Introduksi pakan dalam jumlah besar pada tiap luasan petak pemeliharaan udang intensif telah menghasilkan limbah buang yang sangat besar. Pemberian pakan pada budidaya intensif dan semi insentif merupakan pemasok limbah bahan organik dan nutrien utama ke lingkungan perairan pesisir yang dapat menyebabkan eutrofikasi dan perubahan ekologi plankton, peningkatan sedimentasi, perubahan produktivitas dan struktur komunitas bentos sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Adapun tujuan daripada perkasan ini yaitu untuk melihat atau mengetahui sistem pengelolaan limbah tambak udang intensif secara berkelanjutan dan dalam menunjukkan pengembangan dan dalam menunjang pengembangan budidaya udang yang ramah lingkungan. Metodologi, waktu dan tempat kegiatan ini dilakukan pada bulan April hingga November 2020 di 2019 di tambak produksi calon induk udang Paname Nusantara Balai Budidaya Air Tagalar. Adapun bahan dan alat yang kami gunakan itu bahan dan alat yang digunakan untuk kegiatan operasionalisasi instalasi pengelolaan air limbah IPAL tambak udang intensif yaitu instalasi pengelolaan air limbah tambak udang intensif, limbah padat, wadah fiber, selasa ikan, benih pronema, selang batu erasi, timbangan, botol sampling, dan peralatan pengukur kualitas air lainnya. Adapun desain tata letak yang tambak IPAL yang kita gunakan yaitu ada desain tata letak integrasi IPAL tambak udang intensif, keterangan gambar desain tata letak integrasi IPAL tambak udang intensif yaitu petak 1 itu pemeliharaan yang dilengkapi central dam. Kemudian untuk yang kedua panen dan flushing, yang ketiga bak sedimentasi heksagonal yang berjumlah 5 buah, kemudian bak kolektor sedimen untuk diangkat menuju bak pengeringan limbah padat, kemudian bak ganda pengeringan limbah padat, bak resapan air dari bak pengeringan limbah padat, bak resedimentasi limbah cair, sumber resirkulasi yang dilengkapi trap hingga air yang terpompa kembali bebas material padat, kemudian bak suplai dari sumur IPAL, bak suplai sumber air dan pembagi air, kemudian pipa outlet menuju bak pemeliharaan. Untuk hasil dan pembahasannya dapat kita lihat untuk fluktuasi pH air limbah pada gambar grafik fluktuasi pH air pada kolom remediasi IPAL nampak pada log 36 sampai log 363 sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pH air pada bak pemeliharaan dan kolom sedimentasi atau trap. Hal ini diduga karena pada kolom remediasi tingkat pertumbuhan dan kepadatan fitoplankton cukup tinggi karena melimpahnya nutrien untuk makro dan mikroalga tumbuh. Selanjutnya pada DOC 69 penurunan drastis akibat rendahnya aklinitasi sehingga
fluktuasi pH air cukup tinggi antara pengukuran pagi dan sore hari. Nah, ini kita lanjut ke bahan organik limbah cair. Tingkat fluktuasi kandungan bahan organik air cukup bervariasi dalam setiap periode pemeliharaan. Nampak pada kolam sedimentasi dan kolam remediasi, tingkat bahan organik lebih rendah dari kolam pemeliharaan, terutama pada 28 dan 41 serta 57, 69 ketika proses pengendapan mulai berjalan dengan baik, namun pada kondisi tertentu yaitu DA, DOC43, DOC45 bahan organik pada bak pemeliharaan lebih rendah dibanding kolam remediasi. Hal ini karena pada kolam pemeliharaan terjadi penambahan air. Untuk komposisi nitrat dan fosfat limbah padat, hasil pengujian kandungan bahan organik nampak bahwa rata-rata kandungan bahan organik pada limbah padat A sekitar 27,30%, sedangkan rata-rata kandungan bahan organik pada limbah padat B sekitar 29,80%. Sedangkan pada hasil pengujian kandungan fosfat nampak bahwa rata-rata kandungan fosfat pada limbah padat A sekitar 2,301 mg, sedangkan rata-rata kandungan fosfat pada limbah padat B sekitar 2,68 mg. Fosfat di alam merupakan nutrien yang diperlukan untuk pertumbuhan seluruh protoplasma organisme hidup yang mengandung sekitar 2% fosfor dari berat kering organisme. Komposisi proksimat limbah padat berdasarkan pada hasil pengujian proksimat limbah padat terhadap sampel A yaitu limbah padat murni dan sampel B limbah padat yang tercampur sedikit limbah tritip, telah diperoleh hasil uji dari parameter kadar air, kadar protein, kadar lemak, kadar abu, dan kadar serat. Hasil pengujian kandungan sampel A dengan kandungan kadar air yang lebih rendah dari sampel B yaitu 7,44%, maka diperoleh nilai kadar protein 18,17%, kadar lemak 0,49%, kadar abu 58,10%, dan kadar serat 3,25%. Sedangkan pada sampel B dengan kadar air 12,24%, maka diperoleh nilai kadar protein 14,21%, kadar lemak 0,27%, kadar abu 56,82%, dan kadar serat 3,8%. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengujian operasionalisasi instalasi pengolahan limbah pada tambak udang sistem intensif dapat disimpulkan bahwa desain instalasi pengolahan limbah telah memenuhi kebutuhan dalam produksi secara fisika maupun kimia dan biologis yang terintegrasi antara sistem budidaya intensif, sistem IPAL, dan sistem resirkulasi dengan menempatkan bak sedimentasi dan bak bioremediasi, sedangkan limbah cair yang lolos melewati jalur bioremediasi akan terombak menjadi nutrien sederhana untuk pertumbuhan fitoplankton dan makroalga sebelum direliasi ke perairan. Kandungan bahan organik pada kolam di sedimentasi dan kolam remediasi, tingkat bahan organik lebih rendah dari kolam pemeliharaan. Hal ini memperlihatkan sistem IPAL berjalan baik. Kandungan bahan organik pada limbah padat kering berkisar antara 27,4 sampai dengan 29,9%, sedangkan proksimat nampak kandungan kadar air berkisar 7,44% sampai dengan 12,24%, maka diperoleh nilai kadar protein 14,21% sampai dengan 18,17%, kadar lemak
0,27% sampai dengan 0,49%. Sedangkan kadar abu 56,82% sampai dengan 58,10%. Dan kadar serat 3,8% sampai dengan 3,25%. Melihat tingginya kadar protein dan lemak membuat limbah padat budidaya udang intensif layak untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Pengujian pemanfaatan limbah padat dan selase sebagai media kultur Pronema menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik. Terima kasih.